Allah lihat tidak? Barokah itu ilmu. Saya baru dengar ceramah nih dari Ustadz Adi Hidayat tentang beliau membaca sebuah kitab yang kenapa ada orang yang ceramah tapi kok enggak berdampak kuat ke ruhiyah. Nah kurang lebih seperti itu Imam Hasan Al-Basri. Justru kalau orang ceramah pakai tarif, soal boleh ngundang saya kalau ngasih sekian tarif, fasilitas ini harus naik ini, itu dia akan terbelenggu, terpenjara ilmunya, nggak keluar nanti ruhiyahnya. Bagi dirinya sendiri juga sangat boleh jadi ilmu itu tidak manfaat karena hanya dipakai nyari dunia. Jadi kalau mau ceramah lihat dulu amplopnya tebal, tidak dikasih, wah itu mah berantakan. Besar kemungkinan mungkin lucu ceramahnya ya, mungkin hahaha, tapi ceramah kan bukan untuk ketawa ketiwi. Ceramah itu untuk mensyukuri ilmu yang Allah berikan. Tidak kebayang kalau Rasul dan para sahabatnya berdakwah nunggu amplop dulu ya, sampai berdarah-darah dilempari di Taif berdakwah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ngundang Agim ada tarifnya, itu fitnah keji. Bisa bicara aja sudah alhamdulillah diberi kesempatan menyampaikan ilmu. Toh misalkan ada yang berterima kasih, kalau kita tidak berharap ya diterima, bisa banyak manfaat lagi. Tidak keperluan diri cuma segini-gininya, benar? Kurang lebih begitulah. Jadi kalau punya ilmu, ajarin orang lain. Pensiunan ke masjid padahal ahli manajemen, ahli keuangan, di masjid cuman sholat, keuangan masjid berantakan. Sedekah ilmu, sedekah pengalaman. Nggak usah harus jadi langsung ketua DKM ya. Mau apa? Gak penting bagi kita untuk dapat jabatan, yang penting bisa manfaat. Ini pikiran, bantu solusi urusan masjid. Jangan sampai masjid sistem keuangannya berantakan, sistem manajemen berantakan, sound system berantakan. Ingat ya, di masjid itu kalau saya dengar dari Quran itu telinga dulu baru pandangan. Saya ngomong sedih pada ketawa lagi ya kan. Penyebabnya apa? Enggak kedengaran. Lihat sih, lihat. Sound systemnya dibagusin. Di rumah sound systemnya canggih. Di masjid toa pegek. Ayo, perbaiki. Ilmunya bagikan. Apalagi sekarang sedekah pakai wajah. Gimana sedekah pakai wajah? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Itu sayang punya bibir nganggur kayak gitu ya enggak? Setiap sahabat yang jumpa Rasul tuh Bu, Rasulullah itu wajahnya cerah. Wajah cerah tuh datang dari hati yang ingin membahagiakan orang lain. Dulu SMA ada guru yang dengar belnya aja kami sudah senang. Dengar bel, teng neng, guru ini bakal datang. Kenapa? Karena tiap masuk pintu wajahnya tuh cerah. Ada juga yang ketika teng, saya tidak boleh suudon ya. Tapi beban batin ketika pintu kebuka, keluarkan kertas selembar. Semoga Allah menyayangi guru yang ini ya, dua-duanya, karena berjasa juga fisika tuh.
Oh, beliau orang baik. Tapi wajah cerah, senyum, enak. Sedekah tuh. Suatu saat diundang di sebuah perusahaan calling center. Jadi ruangannya besar, banyak meja, banyak orang. Tiap orang ada teleponnya. Dan selain telepon ada cermin. Saya nanya, nah ya teh, semuanya ini serentil, suudon ya nggak? Kenapa harus pakai cermin di tiap meja, termasuk lelaki, untuk memastikan ketika menjawab telepon sambil senyum? Ternyata beda. Tebak nih, saya senyum tidak nih, ha? Senyum tidak? Halo. Misalkan terima telepon, halo, halo, sedang apa Pak? Senyum. Percaya tidak? Bandingkan dengan yang ini, halo Ibu, apa kabar? Lagi apa nak? Lagi kangen sama Ibu. Tebak, senyum tidak? Ayo ketemu istri teh senyum, ketemu anak tuh senyum, ketemu orang teh senyum. Ini teh sunnah, tahu? Sunnah Nabi. Kenapa senyum tuh? Coba senyumnya keluarin. Segitu manisnya. Ini serius. Senyum itu indah kalau ikhlas ya. Sedekah. Kita bisa sedekah dengan wajah cerah. Jangan bete ketemu orang. Mana sih? Mau apa? Masuk ke kelas. Kalian harus bisa dibina. Kalau kalian tidak bisa dibina, maka kalian akan Tuh, siapa yang nyebut binasakan? Enak sebetulnya senyum itu, ke diri sendiri aja enak. Coba panggil orang itu dengan senyuman, Dek. Manggil dengan baudan, Dek. Beda. Ibu mau nggak dipanggil oleh suami begini? Cinta, sini sayang. Humairo. Memang bahasanya Humairo ya enggak? Humairo, kadil mana sia si Humairo. Janganlah. Jangan-jangan saya kurang senyum. Senyum nggak sih saya? Saya bener nggak? Ya, nggak tahu, senang aja. Rasanya bahagia gitu kalau senyum itu. Senyum pakai sedekah pakai kata-kata yang baik. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kenapa kita harus milih kata-kata yang jelek kalau kita punya kata-kata yang baik? Kenapa harus ketus kalau kita bisa ramah? Kenapa kita harus memilih kata-kata yang bikin orang tertekan, terpojok, perih hatinya, malu, kecewa, sedih? Kenapa? Kalau kita masih punya kata-kata yang baik, kenapa kita tidak keluarkan kata-kata terbaik kita? Nada juga ini menentukan. Sudah sering ya, monyet. Ada yang tersinggung tidak? Enggak. Tapi ganti nada, monyet. Nada itu bisa jadi sedekah, bisa jadi fitnah. Jangan main-main sama nada, hadirin. Nada itu menentukan. Coba kalau perang, serbu, semangat tidak? Ganti nadanya, kata-katanya sama, serbu. Apa yang terjadi pasukan? Apa Bu? Jadi letoy. Nah, segitu aja dulu.
Sedekah dengan kata-kata yang baik. Saya kata-katanya nggak banyak nih, gimana sedekahnya gimana? Jangan ngomong kata-kata yang jelek, itu juga sedekah. Bertekadlah tidak melukai hati siapapun, itu sedekah. Jangan sampai celetak-celetuk yang bikin nggak enak, itu juga sedekah. Jangan banyak komentar yang bikin orang kecewa, itu juga sedekah. Tidak banyak tanya yang membuat orang jadi malu dan susah, itu juga sedekah. Gak usah segala dikomentarin, itu juga sedekah, Pak. Jadi orang lain ketemu kita tuh nyaman. Apa dalilnya? Muslim yang baik siapa ya Rasul? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dah segitu dulu, nanti teruskan ya. Banyak kepada orang tua ini banyak. Nanti kalau ada umur ingetin, saya menyelesaikan tentang sedekah ini ya.